Saya pengen ngobrol sama kalian tentang kalau dari temanya tuh bagaimana cara menjadikan Allah sebagai prioritas. Kalau boleh saya terjemahkan ulang dalam bahasa yang lebih Gen Z, gimana cara caper sama Allah? Gimana cara caper sama Allah? Karena selama 11 bulan ini teman-teman, kita tuh udah sering banget caper sama manusia. Caper sama orang tua, caper sama saudara, caper sama pasangan, caper sama anak, caper sama sahabat, caper dalam dunia karir dan pekerjaan. Ternyata caper sama manusia itu capek, melelahkan, hasilnya nggak worth it amat. Kenapa? Karena manusia itu pertama pelupa, dan yang kedua itu susah sekali untuk menghargai. Itu sifat manusia. Manusia itu pelupa. Kalian caper sama seseorang dengan segala kebaikan-kebaikan kalian, dalam hitungan menit atau dalam hitungan hari dia lupa dengan kebaikan itu. Sehingga caper kalian itu nggak jadi apa-apa. Karena dasarnya manusia itu adalah pelupa. Dan manusia itu juga susah mau menghargai orang lain, itu susah. Kenapa? Karena egonya itu besar dan rasa dengkinya itu ada. Sehingga ketika kalian caper sama orang yang apalagi kalian gak kenal, berharap validasi dari dia, berharap mendapatkan penghargaan dari dia, itu tuh susah dikasih penghargaannya. Karena ego dia itu dia ngerasa kayak, gua juga bisa kayak gitu, gitu doang. Segala macam lah, dia ngerasa bahwa ketika ngelihat orang lain hebat, ketika lihat orang lain itu berprestasi, ketika ngelihat orang lain itu asik, dia ngerasa kayak pengen juga ada rasa ego seperti itu. Makanya ketika kita caper sama manusia, sebetulnya kita nggak dapat sesuatu yang terlalu berharga. Kita cuma dapat basa-basi doang. Oh ya udah, oh selamat, ya gitu-gitu aja, basa-basi aja, nggak bener-bener worth it, nggak bener-bener bermakna gitu, nggak bener-bener bernilai. Padahal untuk caper sama manusia itu kita udah jungkir balik. Coba aja kalian renungkan gimana kita caper di sosial media, segala diposting ya, mau makan nyari angle yang pas, terus nyari pencahayaan yang bagus, pakai filter segala macam. Ini dimakan gak sih gitu? Sampai dingin gak dimakan-makan, sibuk dengan angle bolak-balik. Kalau makannya di restoran, pasti nyuruh mas-masnya, mas, tolong fotoin mas. Udahlah potret mas, gantian mas, landscape mas, dari sebelah sana mas. Kenapa sih penting banget dengan konten-konten ini? Karena kita caper. Kita cari perhatian dari netizen. Kita cari yang namanya instan dopamin. Caper itu dalam bahasa konsep mental health itu dopamin. Karena dopamin itu semacam self reward atau oksitosin, hormon cinta. Kita mencari oksitosin sama dopamin kan. Tapi nyarinya kepada manusia. Sedangkan manusia pelit banget mau memberikan penghargaan, mau ngasih kata-kata yang baik, itu tuh pelit gitu, susah. Udah capek-capek kita foto, ngedit segala macam, pas diposting viewsnya sedikit. Pas di story ternyata orang yang kita harapin, yang kita caper nggak ngeliat. Apalagi kalian yang mainnya di story WA tuh. Waktu story-nya kan 24 jam, udah di story dicek satu-satu, dia ngelihat nggak ya, ternyata udah 24 jam, dia nggak ngelihat, besok diposting lagi, di story lagi, khusus buat dia. Gitu kan? Yang private gitu loh, cuman buat dia doang gitu. Ternyata dicek, dikit-dikit dicek,
Apa nggak ada yang lihat, belum dilihat 24 jam. Akhirnya 1 minggu kontennya cuman itu, hanya pengen dilihat sama satu orang doang. Ternyata nggak dilihat-lihat. Itulah caper sama manusia. Caper sama manusia itu capek. Effortnya tuh luar biasa, tapi hasilnya tuh nggak worth it. Dan seringkali sifatnya fake ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang selain Gen Z agak bahasanya kurang cocok ya. Tahu fake kan? Jadi seringkali kita caper sama manusia tapi hasilnya fake dopamin. Jadi nggak benar-benar self reward. Jadi kita nggak dikasih penghargaan sebetulnya. Itu cuman basa-basi doang. Kalian pikir orang yang nge-like postingan kalian itu benar-benar nge-like? Itu cuman karena nggak enak doang. Saya pernah nanya sama anak saya yang Gen Z ya. Kebenaran anak pertama saya Gen Z kan. Jadi saya punya keluarga 3 gen. Saya sama istri gen milenial, anak saya Gen Z, anak saya yang kecil-kecil gen alpha. Jadi saya tahulah Gen Z gen alpha itu kayak gimana gitu. Si anak saya yang pertama ini Gen Z, saya memperhatikan ya, setiap saya posting, setiap saya story, dia selalu nge-like. Terus suatu hari pas kita lagi ketemu, karena dia lagi sekolah di luar, di Jepang. Pas kita lagi ketemu tuh, kan kita suka kayak live update gitu kan. Pas ketemu kita saling cerita lah, live update. Pas saya cerita dia nggak pernah gitu. Padahal dia nge-like terus postingan story-story saya, dia nge-like. Pas saya live update, dia nanya balik, itu yang kapan ya bah? Itu yang gimana ya bah? Dan segala macam. Loh kak, bukannya kamu udah ngeliat? Ternyata dia tuh cuma nge-like doang tapi nggak nonton. Karena mungkin nggak enak sama orang tuanya ya, jadi cuma like. Loh jadi kak, bukannya kamu udah nonton? Enggak bah, aku kebiasaan cuma nge-like doang, nggak enak sama orang. Jadi kalau misalnya muncul story di ini aku like, tapi nggak nonton. Itulah self reward dari manusia. Nggak benar-benar real teman-teman. Kalian pikir orang-orang di luar sana tuh perhatian sama kalian? Mereka tuh ngerasa bahwa konten kalian itu penting banget? Enggak juga. Enggak juga teman-teman. Jadi seringkali mereka views itu karena kelewat doang, bukan mereka cari. Atau mereka lagi scrolling tiba-tiba muncul postingan kalian. Kalau views ya. Kalau like itu mungkin karena nggak enak aja, ya udahlah like karena dia baik orangnya. Tapi bukan karena benar-benar interest. Bukan karena benar-benar ngerasa bahwa ini tuh bagus, bukan sebuah penghargaan, lebih kepada akhlak basa-basi supaya nggak enak aja. Jadi itulah hasil dari caper kepada manusia. Habis-habisan kita ngonten, habis-habisan kita ngedit. Udahlah pakai make up, pakai filter, pakai AI. Udah gitu kita boosting pakai ads misalnya. Ternyata hasilnya sedikit. Itu caper sama manusia. Belum lagi di rumah, seorang istri caper sama suaminya. Misalnya pura-pura sakit lah karena pengen dimanja, pura-pura ngambek lah, apalagi cewek ya. Ini saya kasih tahu rahasia cewek nih buat kita nih sebagai cowok. Cewek itu kalau ngomongnya A, itu maksudnya Z. Itu cewek tuh. Kalau dia ngomongnya A, itu maksudnya Z. Jadi kalau dia bilang aku benci banget sama kamu, itu artinya aku sayang banget sama kamu. Kalau dia bilang pergi aja, itu artinya jangan kemana-mana. Itulah kenapa cewek ngasih sen kiri, beloknya kanan. Dia kalau mau belok kanan, dia bilangnya aku ke kiri ya, tapi dia ke kanan. Itu gaya cewek. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia butuh perhatian. Mungkin selama ini suaminya terlalu sibuk kerja. Suaminya kalau di rumah cuma megang handphone doang. Suaminya dikit-dikit keluar main sama teman-temannya, olahraga. Jadi dia ngerasa kurang dapat perhatian dari pasangannya, sehingga dia caper. Capernya dengan misalnya pura-pura sakit, pura-pura ngambek, atau misalnya masakannya
keasinan lah, atau nggak pakai garam sama sekali lah. Segala bentuk caper sama manusia, ternyata kadang-kadang namanya laki-laki kadang nggak ngeh. Istrinya udah caper habis-habisan, suaminya nggak ngeh gitu. Istrinya sakit, tidur dibiarin aja, atau paling cuman dikasih obat, udah gitu nggak dimanja misalnya. Istrinya ngambek ditinggalin. Kenapa? Karena manusia itu pelupa dan manusia itu suka tidak ngeh. Ini caper sama manusia. Atau sebaliknya, suami caper sama istri. Caper dengan capeknya pekerjaan dia di luar rumah, betapa banyaknya masalah-masalah yang dia hadapi, sehingga ketika sampai di rumah itu dia kayak pengen diperhatikan seperti anak yang paling bungsu. Karena kata banyak ibu-ibu, suami itu kayak anak bungsu, kadang lebih bungsu daripada si bungsu. Ternyata ketika suami caper, pengen diperlakukan seperti si bungsu, malah diomelin, malah diomongin, malah diledekin. Itulah caper sama manusia, teman-teman. Kalian bisa renungkan, banyak banget bentuk-bentuk kita caper sama manusia, hasilnya tidak terlalu worth it. Padahal effortnya udah luar biasa. Maka setelah kita lelah, capek 11 bulan caper sama manusia, sekarang di bulan Ramadan coba kita ganti modenya. Dari mode ekstrovert, caper sama makhluk, sekarang kita ganti menjadi mode introvert, hanya caper sama Allah saja. Coba selama 1 bulan ini kita belajar caper sama Allah, cari perhatian Allah, pengen dilihat sama Allah, pengen diperhatikan sama Allah, pengen ditolong sama Allah, pengen diampuni sama Allah, pengen disayang sama Allah. Coba selama 1 bulan ini kita fokus ke Allah aja. Setelah 11 bulan kita fokus kepada manusia. Udah 11 bulan, capek kita jungkir balik caper sama manusia. Coba diganti modenya. Selama 1 bulan Ramadan kita belajar caper hanya kepada Allah. Kita belajar memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena 11 bulan ini kita udah berusaha memperbaiki hubungan dengan manusia, tapi ternyata hasilnya sulit. Sekarang saatnya kita perbaiki hubungan dengan Allah. Karena kata para ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah yang akan perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Jadi buat kalian teman-teman, kalau lagi ada masalah sama orang lain, kalian lagi ada masalah sama sahabat, kalian lagi ada masalah sama pasangan, orang tua lagi ada masalah dengan anak, saudara lagi ada masalah dengan saudara. Coba kalau kalian pengen islah, jangan islah dengan manusia dulu, coba islah dengan Allahnya dulu. Selama ini kan kita kalau lagi ada masalah dengan manusia, kita fokus pengen islah sama dia kan. Kita caper dengan ngirim chat sama dia, ngirim emoticon sama dia, kita caper dengan ngirim hadiah sama dia. Kenapa? Karena pengen islah. Ternyata ada orang ketika dikirim hadiah, hadiahnya diterima tapi maafnya nggak dikasih. Hadiah diterima tapi sambil digibahin. Hadiah diterima tapi tetap menjaga jarak. Padahal kita pengen islah, kita pengen perbaiki hubungan dengan dia. Ternyata cara kita keliru. Harusnya kalau kita punya masalah dengan manusia, coba islah dulu hubungan kita dengan Allah sebelum kita islah hubungan kita dengan manusia. Karena kaidahnya, siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Coba perbaiki dulu zikirnya, perbaiki dulu sholatnya, perbaiki dulu iman atau yakin kalian kepada Allah, perbaiki dulu dosa-dosanya tinggalin.
Coba islah dulu hubungan kita dengan Allah, baru nanti Allah akan islah hubungan antara kita dengan manusia. Ini sebetulnya rahasia memperbaiki hubungan, teman-teman. Saya sering gitu, ketika misalnya saya lagi diomelin istri ya. Namanya rumah tangga kan ada aja kan ujiannya kan. Kadang-kadang beda pendapat atau apalah. Jadi akhirnya sedikit ada keributan. Ketika saya punya masalah dengan pasangan saya nggak langsung mikirin gimana ya cara nyenengin dia, gimana ya cara bikin dia mau ngomong lagi setelah diem misalnya. Saya nggak itu dulu yang saya pikirin. Yang saya pikirin pertama adalah kayaknya saya banyak dosa nih. Akhirnya istighfar 1000 kali, 2000 kali. Lalu sholat hajat, wudu, sholat sunnah, minta sama Allah, sholat taubat, sholat hajat. Lalu sholawat, karena sholawat itu ada syafaat di dunia dan di akhirat. Setelah saya memperbaiki dulu hubungan saya dengan Allah, lewat sholat taubat, lewat istighfar, lewat sholat hajat, lewat zikir, lewat sholawat, baru saya datang sama istri saya. Jadi saya tidak akan mendatangi istri saya sebelum saya mendatangi Tuhannya. Kalau saya mau mengambil hati istri saya tidak perlu mengetuk pintu rumahnya atau pintu hatinya, tapi saya mengetuk pintu rahmat Tuhannya. Karena hati siapapun ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harusnya kita lakukan pertama, teman-teman. Dan rasanya gimana Ustadz? Rasanya setelah saya memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah ngasih saya namanya syarhus sadar, lapang dada. Ego itu jadi turun setelah memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan jangan-jangan yang membuat hubungan kita dengan manusia itu sulit diperbaiki itu ego kita tinggi. Sehingga untuk menurunkan ego itu kita butuh yang namanya alam nasyrah laka sadrak dan wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kita perlu melapangkan dada dan menurunkan ego. Karena alladhi anqadha dhahrak yang paling berat itu tuh bukan beban masalah. Banyak orang menerjemahkan wa wada'na anka wizrak. Wizrak itu banyak yang menerjemahkan masalah kan, beban hidup kan. Padahal ternyata beban yang lebih berat daripada beban hidup itu adalah beban ego. Sehingga kita ketika pengen islah dengan seseorang, cara paling mudah itu adalah kalau kita berhasil menurunkan beban ego kita yang memberatkan punggung kita. Kadang bukan masalahnya, bukan kata-katanya yang jadi masalah. Seringkali kita bilang kata-katanya nggak pantas, sikapnya nggak pantas, ekspresinya tuh jengkelin, nyebelin. Jangan-jangan bukan itu, tapi sempit dada dan ego kita yang bikin kita merasa kayaknya punya masalah besar dengan seseorang. Terus gimana cara biar ego ini turun, biar dadanya lapang? Caranya adalah coba perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Baru Allah berfirman, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah yang akan melapangkan dadamu dan Allah juga yang akan menurunkan egomu. Baru kita bisa islah. Itu yang saya rasain ya. Jadi kalau saya ada masalah dengan istri, saya akan sholat taubat, saya istighfar, saya sholawat, saya zikir. Tiba-tiba dada saya terasa plong. Sehingga yang tadinya marah jadi nggak marah. Yang tadinya kayak susah banget mau maafin jadi mau maafin. Yang tadinya nggak mau nyamperin duluan karena ego, sekarang nyamperin duluan, mau ngalah. Tiba-tiba aja bisa kayak gitu. Kayak mudah banget gitu. Tapi sebelum sholat taubat, itu rasanya tuh mau nyamperin tuh berat banget, mau maafin tuh nggak rela banget, mau ngomong duluan itu rasanya kayak egonya tinggi sekali. Ternyata hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita pengen islah dengan manusia itu adalah caper sama Allah, islah dulu hubungan kita dengan Allah. Nah hari ini kita pengen belajar bagaimana ya cara dapetin perhatian Allah dalam 1 bulan ini? Ya mungkin 20 hari lagi lah tersisa kurang lebih.
Gimana cara kita caper sama Allah setelah kita tahu banget cara caper sama manusia? Kita caper dengan manusia dengan dandanan kita. Ada yang dandanannya itu Masya Allah ya, warna-warni dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kayak pelangi gitu. Ada yang caper sama manusia dengan flexing kan, pengen nunjukin kalau dia itu sukses, kalau dia itu punya aset, punya harta, punya mobil, punya motor-motor yang bagus. Caper sama manusia. Caper dengan manusia dengan konten-konten yang tadi diedit. Pertanyaannya sekarang, kalau mau caper sama Allah serepot itu enggak sih gitu? Gimana cara caper sama Allah setelah kita udah capek caper sama manusia? Saya kadang senyum ya ngelihat ada orang posting tentang harta gitu. Kalau dia tuh sukses, jadi dia tunjukin dia punya mobil apa aja, dia punya rumah sebesar apa misalnya ya. Tapi pas kita baca komen, rata-rata pada head speech sih. Padahal kan tujuan dia caper tuh pengen dipuji kan. Tapi nyatanya komen itu isinya tuh rata-rata pada head speech loh, pada marah loh, pada julid loh, pada negatif komennya. Kenapa kok komennya pada negatif? Karena orang juga iri sebetulnya. Nggak rela kamu menampilkan kekayaan itu, orang nggak rela, pasti dicari-cari tuh dengan kata-kata negatif, dengan omongan-omongan yang luar biasa. Sehingga caper sama manusia udah habis-habisan kita berjuang, lalu kita pengen self reward dengan apa yang kita achievement. Hasilnya apa dari manusia? Cuman omongan-omongan buruk. Tapi kita ulang lagi, besoknya kita posting lagi, lusa kita posting lagi. Walaupun kita tahu orang yang menonton postingan kita itu nggak like amat, mereka iri sama kita. Tapi kita nggak bisa berhenti memposting. Kenapa? Itu namanya perilaku kompulsif. Tahu itu nggak bagus, tapi nggak bisa berhenti. Sama aja kayak misalnya kita perilaku kompulsifnya itu dikit-dikit cek notifikasi. Padahal kita nggak lagi nunggu WA dari siapa-siapa kan? Nganggur dikit, ngambil handphone, oh nggak ada. Nganggur dikit, cek lagi, oh nggak ada. Kenapa kita ngecek bolak-balik WA masuk, padahal kita nggak lagi nunggu siapa-siapa? Itu namanya perilaku kompulsif. Tahu nggak bermanfaat, tahu nggak butuh, tahu nggak ada yang ditunggu, tapi nggak bisa berhenti melakukan hal yang sama. Dia tahu postingan itu tuh ternyata isinya komen-komen buruk, tapi nggak bisa berhenti posting, besok posting lagi, lusa posting lagi, terus aja gitu. Kenapa? Itulah adiksi sosmed yang disebut dengan perilaku kompulsif. Itulah bahayanya orang yang sudah fake dopamin. Dia ketagihan terhadap self reward dan dopamin itu, padahal yang dia dapatkan itu nggak pernah membuat dia puas dan kenyang. Itu bahayanya fake dopamin. Kita kayak butuh validasi, tapi nggak pernah merasa tercukupkan. Akhirnya kita terjebak di dalam perilaku kompulsif, pengen posting lagi head speech, posting lagi head comment, posting lagi dijulitin sama banyak orang. Tapi kita nggak bisa berhenti, dan itulah capeknya sosmed. Itulah capeknya caper sama manusia. Dan ini fakta teman-teman, ini realitas kehidupan hari ini. Tanpa sadar kita sering kan, apa yang kita alamin, apa yang kita lakukan langsung pengen diposting. Berharap orang yang ngelihat itu menghargai kita. Enggak. Tapi kita tahu dia nggak menghargai, biasa-biasa aja. Tapi kita nggak bisa berhenti posting lagi. Kompulsif banget. Ini adalah contoh betapa capeknya caper sama manusia. Terus gimana dong Ustadz? Coba ganti, sekarang dopaminnya kita nggak pengen dari manusia, validasinya nggak pengen dari manusia. Coba kita kenyangkan jiwa kita, mental kita bukan dari unsur bumi, tapi dari unsur langit. Karena jiwa kita itu nggak akan pernah kenyang dengan unsur-unsur bumi. Soalnya jiwa kita itu tidak diciptakan dari tanah, yang diciptakan dari tanah itu raga kita. Sehingga dia bisa kenyang dari unsur-unsur bumi. Kalau jiwa diciptakan di langit bukan di bumi, sehingga dia nggak akan pernah kenyang dengan
unsur-unsur bumi. Dia nggak akan pernah kenyang dengan vitamin-vitamin nutrisi bumi. Dia baru kenyang kalau dia diberikan nutrisi langit. Ini sebetulnya hakikatnya teman-teman, atau faktanya. Jadi gimana pun kalian pengen memuaskan mental dan jiwa kalian dengan mencari validasi manusia, kalian nggak akan pernah kenyang dan nggak akan pernah puas. Pasti ngerasa kurang terus. Makanya sekarang coba kita ganti modenya. Selama 1 bulan Ramadan, saya hanya ingin mendapatkan validasi dari Allah. Saya cuma pengen dapat perhatian dari Allah, like dari Allah, komen positif dari Allah. Saya nggak pengen diomongin di bumi, saya pengen diomonginnya di langit. Nggak pengen diomongin di bumi, pengen diomonginnya di langit. Saya nggak pengen viral di bumi. Di bumi saya nggak dikenal nggak apa-apa. Saya bukan selebgram. Saya nggak pernah jadi top topik gitu di bumi. Tapi saya menjadi selalu viral, selalu top topik, selalu menjadi sesuatu yang diomongin di langit. Ini caper sama Allah namanya. Pengen viral di langit teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nggak trending di bumi, tapi trending di langit. Sekarang nggak banyak orang yang mencari trending topik di langit loh. Kecuali hanya ulama-ulama yang sangat zuhud, tawadu, dia nggak butuh validasi manusia, dia tampil apa adanya. Itu yang mencari trending topik di langit. Tapi kita sebagian besar manusia carinya apa? Trending topik di bumi. Seneng kalau viral, seneng kalau diomongin orang, seneng kalau dipuji-puji. Padahal itu semuanya tadi fake, nggak real. Sekarang kita pengen belajar gimana menjadikan diri kita diomongin sama malaikat. Trending topik di langit, viral di langit, top topik di langit, dipuji-puji sama Allah. Allah bilang sama para malaikat, wahai para malaikat, ini hambaku, dia memuji aku mencintainya, cintailah dia. Lalu para malaikat saling berbicara di langit tuh, satu dengan yang lain saling ketemu bilang, itu ada kekasih Allah, Allah mencintainya, cintailah dia. Akhirnya seluruh penduduk langit mencintainya. Lalu para malaikat yang ditugaskan turun ke bumi membicarakan dia juga di antara makhluk-makhluk selain manusia dan jin, sehingga seluruh makhluk di bumi mencintainya. Lalu Allah meletakkan qabul, dia diterima di bumi. Itulah baru disebut dengan orang yang selebgram langit. Gimana cara menjadi selebgram langit? Gimana cara caper sama Allah? Gimana biar kita trending topik di langit? Gak apa-apa gak trending topik di bumi. Kebaikan kalian gak diomongin pasangan, gak apa-apa, tapi diomongin Allah. Pengorbanan kalian gak diomongin sama teman, sahabat, grup WA, gak apa-apa, tapi diomongin malaikat. Susah payah kalian gak diomongin sama atasan, gak apa-apa, tapi diomongin oleh pencipta langit dan bumi. Bisa gak kita ganti sekarang wish kita, hope kita, life goals kita, dari mencari validasi manusia menjadi mencari validasi Allah dan para malaikat. Gimana caranya? Ada 3 cara caper sama Allah yang menjadikan kita trending topik di langit, yang membuat kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 cara. Yang pertama, jadikanlah habit kalian itu. Habit itu artinya kebiasaan kalian. Jadikanlah habit kalian itu setiap hari, atau lifestyle kalian setiap hari itu adalah taubat. Karena selama ini kita pikir taubat itu cuman kayak sebuah amalan di penghujung sebuah masa. Misalnya udah tua baru taubat, atau pas Ramadan aja taubat, atau kalau pas umroh baru taubat. Taubat itu bukan amalan di akhir dari sebuah perjalanan. Taubat itu harusnya menjadi daily activity kita, menjadi habit kita, menjadi lifestyle kita. Coba sering-sering taubat deh. Minimal sholat taubat sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali.
Minimal istighfar sehari 1000 kali. Karena Nabi aja 100 kali, padahal beliau nggak punya dosa. Apalagi kita yang pendosa, minimal 1000 kali. Coba belajar menjadi orang yang taibin. Kalau perlu tawabin, bukan hanya taib tapi tawab. Orang yang ahli taubat. Arti ahli taubat, sering taubat. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah sangat mencintai orang-orang yang rajin taubat. Bukan orang yang bertaubat, rajin taubat. Kalau yang bertaubat itu taibin. Tapi kalau udah diganti dengan tasydid menjadi tawwabin, itu artinya rajin taubat. Sama kayak orang yang suka sholat malam, namanya qaim. Tapi kalau udah rajin sholat malam, namanya qawwam. Orang yang puasa, namanya shaim. Tapi kalau udah rajin puasa, namanya shawwam. Kalau puasanya sesekali, shaim namanya. Tapi kalau udah sering puasa, shawwam namanya. Kalau sholat malamnya sesekali, qaim namanya. Tapi kalau sering sholat malam, qawwam. Kalau taubatnya sesekali, taib. Tapi kalau sering taubat, tawab. Dan Allah mencintai siapa? Bukan taibin, tapi tawabin, yang rajin taubat. Allah cinta sama orang yang rajin taubat. Jadi kalau kalian pengen dicintai Allah, lalu diomongin di langit, sering-sering taubat. Nganggur dikit, sholat sunnah taubat, istighfar. Malam sebelum tidur, sholat sunnah taubat. Siang sekali, malam sekali. Siang sekali, malam sekali. Taubat setiap hari taubat, setiap hari taubat. Kenapa bisa siang dan malam? Karena kata Nabi, sesungguhnya Allah membuka pintu ampunan di malam hari untuk mereka yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka pintu ampunan di siang hari untuk mereka yang berbuat dosa di malam hari. Jadi siang malam taubat terus. Baru Allah akan cinta sama kita. Allah cinta teman-teman sama orang yang bertaubat. Padahal kan orang yang bertaubat itu kan orang yang banyak dosa kan. Yang namanya taubat itu kan berarti dia menyesali dosa. Tapi orang yang banyak dosa ini, begitu dia mengatakan astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku, Allah langsung mengampuni dia dan bahkan Allah jatuh cinta sama dia. Semulia itu orang yang bertaubat teman-teman. Jadi jangan berkecil hati. Kalau kalian ngerasa kayak, aduh aku kayaknya insecure lah di hadapan Allah. Kenapa kok insecure? Karena aku banyak dosa. Aku baru belajar Islam, aku baru hijrah, aku belum ngajinya belum benar, ya tak bacanya masih salah-salah, sholatnya juga belum sempurna, syariatnya belum sempurna, masa lalu aku itu kelam, aib aku itu banyak, aku ini orangnya kotor. Jadi aku insecure di hadapan Allah. Tenang aja, begitu kalian taubat, walaupun kalian masa lalunya buruk banget, sekali kalian bertaubat, Allah langsung jatuh cinta sama kalian. Sebaik itu Allah sama kita teman-teman. Beda sama manusia. Manusia itu cenderung lebih mudah melupakan kebaikan dan mengingat keburukan. Jadi kalau kita punya salah sama seseorang, minta maafnya nggak mudah. Kayak tadi tuh, udah ngirim segala emoticon, segala stiker, ngirimin kata-kata baik, ngirimin hadiah, itu aja belum dimaafin. Udah minta maaf bolak-balik, belum tentu dimaafin. Itu manusia. Apalagi sampai dicintai, dimaafin aja susah. Apalagi dicintai. Tapi Allah nggak peduli. Mau bertahun-tahun kita banyak dosa, semua dosa kita lakukan, hampir nggak ada dosa yang nggak kita lakukan, Allah masih manggil kita. Manggil lah gitu. Bukan nunggu kapan kita taubat, dipanggil, ayo taubat. Dan manggilnya tuh lembut banget di surat Az-Zumar. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Dipanggil hamba loh kita.
Dan panggilan hamba itu dalam panggilan Allah kepada kita itu panggilan lembut. Kalau panggilan biasa ya ayuhan nas atau ya ayuhal muznib atau asi, enggak, Allah panggilnya bukan asi, bukan muznib, bukan nas, tapi Allah manggilnya apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu kayak seorang ayah manggil anaknya ya bunayya. Kayak anak manggil ayahnya ya abati. Kayak anak manggil ibunya ya ummah. Jadi orang Arab tuh kalau manggil ibu ada yang ummi, tapi yang lebih lembut lagi bukan ummi, ummah. Kalau ke ayah ya abi, yang lebih lembut lagi ya abati. Kalau ke anak ya walad, tapi yang lebih lembut lagi ya bunai. Allah kalau manggil kita nas, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi kalau Allah lagi sayang, manggilnya bukan ya ayuhan nas, ya ibadi. Makanya ketika Allah ngomongin Nabi Muhammad dalam Isra, Allah nggak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, bukan. Tapi subhanalladzi asra bi abadihi. Ketika Allah ngomongin Zakaria, zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ni'mal abd. Jadi ketika Allah manggil hamba, itu artinya Allah sayang sama kita. Nah sekarang yang dipanggil hamba ini siapa? Ternyata para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Apa arti melampaui batas? Dosanya banyak. Dia berzina, dia syirik, dia riba, dia durhaka sama orang tua, dia membunuh, dia mengambil hak anak yatim. Semua dosa besar dia lakukan. Gak ada yang gak dia lakukan. Tapi Allah masih memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunub jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Enggak ada dosa yang enggak diampuni. Ya Allah, saya pernah berzina, semuanya. Ya Allah, saya durhaka sama orang tua, semuanya. Ya Allah, saya pernah makan riba karena enggak ngerti, semuanya. Ya Allah, saya pernah meninggalkan sholat, semuanya. Enggak ada dosa yang enggak diampuni. Bahkan syirik, kecuali dia mati dalam keadaan kalau belum mati masih diampuni dosanya. Apa buktinya? Kan sebagian besar sahabat itu dulu musyrikin. Hanya sebagian kecil yang hanif kan, kayak Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Ini kan yang memang enggak pernah syirik nih. Tapi sebagian besar sahabat dulu pernah jahiliyah, pernah syirik, pernah menyembah berhala. Begitu mereka masuk Islam bertobat, diampuni dosa-dosanya. Yang gak diampuni itu orang yang mati dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup ya diampuni. Sesayang itu Allah kepada orang yang bertaubat, teman-teman. Jadi coba kita belajar menjadikan taubat sebagai lifestyle kita. Ngerasa kayak ada masalah dikit taubat, ada masalah dikit taubat. Dulu para ulama-ulama solihin kita, kalau rumahnya bocor, atap rumahnya bocor, mereka taubat. Jadi sebelum benerin atap, mereka taubat dulu. Kalau kambingnya kurus atau sakit-sakitan ternaknya, mereka taubat. Kalau ada musibah atau dia ribut sama pasangannya, mereka taubat. Kenapa? Ada masalah apapun mereka taubat? Karena tidak ada masalah dalam hidup manusia kecuali penyebabnya adalah dosa. Sehingga cara menyelesaikan masalah buat mereka itu adalah taubat dari dosa-dosa. Barulah Allah mencintai hamba itu. Allah itu cinta sama orang yang bertaubat atau orang yang kembali kepada Dia. Kalian mau tahu gimana ilustrasi senangnya Allah ketika mengetahui ada hambanya yang bertaubat?
Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim, apa kata Nabi? Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir. Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba daripada gembiranya seorang yang kehilangan onta di tengah padang pasir, lalu dia berputus asa mencari onta itu sehingga dia kemudian tertidur di bawah pohon. Tiba-tiba onta itu kembali berdiri di sampingnya, lalu ia pun memegang tali kekang onta tersebut sambil berteriak berkata, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dia keliru mengucapkan kalimat itu karena saking senangnya. Hadis riwayat Muslim. Ternyata Nabi ngasih ilustrasi tentang senangnya Allah kepada orang yang bertobat itu, ilustrasinya tuh indah banget. Apa ilustrasinya? Ada seorang laki-laki yang lagi safar melewati padang pasir naik onta, tiba-tiba terjadi badai pasir. Gara-gara badai pasir dia jatuh dari ontanya lari. Membawa air, membawa minuman dia, membawa makanan dia, lari ontanya tuh. Sehingga dia seharian nyari-nyari onta itu nggak ketemu sampai dia udah dehidrasi, udah depresi, udah capek banget. Akhirnya dia pingsan di bawah sebuah pohon. Pas dia sadar, tiba-tiba onta itu ada di sebelahnya. Saking senangnya dia menemukan ontanya kembali dengan minuman dan makanan yang ada di dalam onta itu, dia berteriak. Saking senangnya dia teriak, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Karena ini fatal ya kesalahannya ya. Kok bisa dia mengatakan Allah adalah hamba dia dan dia Tuhan Allah? Kok bisa gitu? Ada orang syirik tapi nggak sefatal ini. Saking senangnya dia menemukan ontanya sampai dia salah ngomong, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dan ternyata kata Nabi, Allah lebih senang daripada orang itu ketika menyambut kedatangan hambanya yang pulang karena ingin bertaubat. Kebayang nggak senangnya Allah sama orang yang bertaubat? Senang banget teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, jangan insecure dengan dosa-dosa kita. Kalau kita pulang sekali aja kita bilang astaghfirullahalazim, Allah lebih senang daripada laki-laki yang kehilangan onta tadi. Menyambut kedatangan hambanya, halummu ilayya, salaman labbaika ya abdi, selamat datang hambaku, selamat datang, ada apa yang kamu butuhkan? Hallaka hajah? Bahkan Allah turun di sepertiga malam bertanya, hal min taib? Ada yang butuh aku terima taubatnya? Ada yang butuh aku ampuni dosa-dosanya? Allah sendiri yang menawarkan. Saking senangnya Allah melihat hambanya yang berdosa lalu datang untuk bertaubat. Hal min taib? Hal min mustaghfir? Adakah yang mau bertaubat? Adakah yang mau meminta ampun? Allah sendiri yang bertanya. Sesayang itu Allah kepada orang yang taubat. Jadi coba setiap hari taubat, pagi taubat, malam taubat, pagi taubat, malam taubat. Ini cara caper yang pertama. Banyakin taubat. Nanti pasti akan Allah berikan perhatian yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa, diomongin di langit sama Allah. Cara caper yang kedua, perbanyakin amalan sunnah setelah yang wajib. Perbanyakin amalan sunnah setelah yang wajib. Jadi jangan mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib aja. Puasa sudah, sholat 5 waktu sudah, haji sudah, zakat sudah. Coba tambahin dengan amalan-amalan sunnah yang ringan-ringan aja. Kalau perlu semua kalian itu wajib punya zikir, tasbih digital kayak gini, bawa kemana-mana. Ini harus jadi lifestyle ini. Ini harus jadi lifestyle. Nganggur dikit zikir, nganggur dikit tasbih, jangan nganggur dikit scrolling. Sekarang lifestyle kita apa? Ini kan. Saya pengen ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Kalau nggak bisa ninggalin banget lah, saya nggak bilang tinggalkan ini nggak. Oke,
kita nggak bisa hidup lagi sekarang tanpa ini kan. Dompet kita ada di sini, terus juga kerjaan kita ada di sini. Oke lah, kita nggak bisa ninggalin ini sekarang. Ketinggalan di rumah, kita keluar, pasti kita balik lagi ngambil ini. Pertanyaannya, kalau ini ketinggalan di rumah, kalian udah di luar, mau pulang lagi nggak gitu? Sebutuh itu nggak kalian dengan ini? Kalian cari nggak ini? Kalau habis baterai kalian isi lagi nggak nih? Sebagaimana ini dibawain power bank, biar nggak pernah mati gitu. Sinyalnya harus bagus, bawain wifi modem, kemana-mana nyari wifi gratis. Kalian perlakukan ini, maaf ya, kalian perlakukan ini sama dengan ini atau lebih enggak gitu? Kalau sama udah oke lah, kalau lebih bagus. Tapi nyatanya enggak teman-teman. Kita bahkan sering ketinggalan ini, nggak tahu disimpan di mana. Di mana ya terakhir saya simpan? Pernah sih dikasih orang. Dikasih loh, bukan beli. Padahal ini murah, cuma 80.000. Itu aja nunggu dikasih. Sedangkan ini yang harganya mungkin belasan juta, ngantri mau belinya tuh. Keluar yang terbaru. Nomor berapa tuh? 17. Maaf ya, saya udah nggak ngikutin. Ini juga, yang ini nih dikasih nih. Ini saya nggak beli. Karena yang punya saya yang jadul kena panah. Jadi saya lagi latihan nembak. Tadi ngonten kan. Udah bagus, konsisten. Saya taruh di dekat target nembak. Jeder. Tembus. Terus ada murid saya tahu kejadian itu, Ustadz saya pengen ngasih ya Ustadz hadiah. Hah, hadiah apa? Handphone. Oh ya udah, alhamdulillah. Jadi saya ini beli, ini dikasih. Tapi banyak dari kita ini beli, ini dikasih. Karena menurut kita ini penting, makanya dibeli, diusahain, ditabung nih. Kalau ini ya, kalau dapat ya oke lah. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu pun udah lupa disimpan di mana. Coba sekarang ganti. Ini tuh harus jadi lifestyle. Kalau kalian terbiasa pakai tasbih yang butiran itu oke juga tuh. Cuman kalau saya pakai itu suka lupa berapa. Karena kan itu kadang-kadang suka nggak kecatat ya. Misalnya dia putarannya tuh 100. Ini udah berapa ratus ya. Kalau ini kan dia ada 5 menu. Bisa sholawat, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid. Jadi kayak bisa beberapa versi. Jadikan zikir itu sebagai lifestyle. Setelah kita melakukan ibadah wajib, tambahkan yang sunnah, jangan irit-irit amat. Habis sholat itu jangan langsung bubar, zikir dulu, minimal tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali minimal. Setiap habis sholat, tambahkan yang sunnah, terus yang banyak. Buat teman-teman yang rajin, yang ahlul Quran, murojaah. Karena para sahabat dulu khatam setiap 5 hari atau 6 hari atau paling lama 10 hari. Kalau 10 hari berarti 1 hari 3 juz. Kalau 5 hari berarti 1 hari 6 juz. Murojaah mereka kayak gitu. Mereka sholat tarawih 1 rakaat 1 juz. Mereka suka punya surat favorit juga, tetapi tetap bacaannya panjang-panjang. Saya udah keliling beberapa negara ya, dan saya pernah tinggal lah di beberapa negara tuh. Saya ngelihat setiap negara itu punya surat favorit kan. Ethiopia, apa surat favoritnya? Maryam. Karena surat Maryam itu ada hubungannya dengan Raja An-Najasyi di zaman Nabi. Makanya mereka suka baca Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ethiopia, surat favoritnya Maryam. Turki, surat favoritnya Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Kenapa? Muhammad Al-Fatih, Istanbul. Mekah, surat favoritnya Al-Kahfi. Madinah, surat favoritnya Ar-Rahman. Orang Mesir, surat favoritnya Al-Mulk. Orang Palestina, khususnya Gaza, surat favoritnya Al-Anfal. Orang Indonesia, surat favoritnya Al-Ikhlas.
Karena itu yang paling ikhlas ya. Kalau yang lain agak-agak riak lah. Kalau al-ikhlas, ikhlas banget. Coba kalau kalian sholat tarawih, oke, di masjid mungkin nggak bisa dipaksain lah. Setelah dari masjid pulang ke rumah, jangan witir dulu, di rumah lanjut lagi dengan tahajud, baca yang banyak. Ustadz nggak hafal, kalau gitu tilawah yang banyak. Kalau yang hafal Quran, silakan murojaah di dalam bacaan sholat. Hidupkan malam dengan Al-Quran. Seperti Abdullah ibnu Mas'ud, seperti Abdullah ibnu Abbas, mereka menghabiskan malam mereka dengan Al-Quran. Banyakin amalan-amalan sunnah. Apa favorit kalian? Harus punya yang favorit. Saya pribadi, amalan sunnah favorit saya adalah zikir, karena itu yang paling ringan. Jadi nganggur dikit, cetrek, 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 cetrek. Tapi ini nggak ada bunyinya ya. Ada juga kan yang modelnya ada bunyi tuh, yang dipakai sama pramugari kan ya, untuk ngitung penumpang. Agak berisik sih dan agak caper lah. Jadi pas kita zikir orang sebelah-sebelah semuanya pada ngeliatin, oh soleh gitu. Kalau ini nggak ada bunyinya. Pokoknya nganggur dikit. Nganggur dikit, bukan nganggur dikit. Oh, Iran lagi nyerang Israel. Oh, kemarin artis itu selingkuh. Oh, ada Epstein Files. Nganggur dikit scrolling, nganggur dikit scrolling. Sekarang coba ganti, nganggur dikit tasbih, nganggur dikit zikir. Kenapa? Ini ada sebuah hadis tentang caper lewat amalan sunnah. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, wali itu artinya orang yang dilindungi sama Allah, kekasih Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang paling disukai Allah itu yang wajib, sebelum yang sunnah. Jangan sampai kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Kemudian, dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengan itu ia mendengar, penglihatannya yang dengan itu ia melihat, tangan yang dengan itu ia berbuat, kaki yang dengan itu dia berjalan. Jika dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku beri. Jika dia berlindung kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Gimana cara caper sama Allah? Perbanyak amal sunnah, kata Allah, sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Ingat Allah di dalam sholat. Lagi pula ketika kita mengingat Allah di dalam sholat, Allah berfirman, wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar. Sering kan dengar kata-kata ini? Wa la dzikrullahi akbar. Apa arti wala dzikrullahi akbar? Kan aqimis sholata li dzikri, nanti di ayat yang lain wala dzikrullahi akbar. Apa artinya? Salat itu adalah salah satu cara kita mengingat Allah. Jadi kalau kita pengen terkoneksi dengan Allah, Allahu akbar, salat. Karena begitu kita salat, kita tuh benar-benar sedang berhadapan dengan Allah. Ya Allah, aku datang, ya Allah, ya Allah aku datang. Niatkan itu dalam hati kita, ya Allah aku datang. Mulai baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung dialog, kata Allah, hambaku memuji aku, hambaku menyanjung aku, hambaku meminta kepadaku. Ini antara aku dengan hambaku bla bla bla. Lalu Allah bilang wala dzikrullahi akbar, dan Allah mengingat kita itu lebih besar daripada kita mengingat dia di dalam salat. Itu maksud wala dzikrullahi akbar. Jadi ada dua tafsir kalimat wala dzikrullahi akbar. Yang pertama kata para ulama, wala dzikrullahi akbar itu artinya berzikir di dalam salat itu lebih utama. Jadi berzikir dengan cara salat itu paling istimewa, besar, agung nilainya.
Tafsir yang kedua, wala dzikrullahi akbar, artinya Allah mengingat kita itu lebih besar daripada kita mengingat Dia di dalam salat. Jadi ketika kita salat teman-teman, kita ingat Allah kan? Fadhkuruni adzkurkum. Allah ingat kita lebih dahsyat daripada yang kita ingat Dia. Kadang di dalam salat kita ingat Allah mungkin cuma 1/3, 1/4, tapi Allah mengingat kita berkali-kali lipat. Kenapa? Karena wala dzikrullahi akbar. Jadi kalau ingin dibicarakan sama Allah, bicarakan Allah. Kalian kalau lagi duduk ya, lagi nongkrong nih, ini buat anak-anak muda nih Gen Z. Kalau lagi nongkrong, jangan cuma ngomongin hal-hal entertain. Gen Z sih menurut saya nggak suka gibah kan? Nggak kan? Saya jarang dengar Gen Z ngegibah tuh jarang sih. Cuman obrolannya Gen Z itu apa? Entertain, hiburan, hal-hal yang lagi update. Mereka suka ngomongin itu, atau karir, masih oke lah. Atau jangan sampai juga kita kalau nongkrong dikit gibah. Yang SOP-nya semakin pelan suaranya, semakin penting beritanya gitu ya. Coba sekarang kalian kalau lagi nongkrong, jangan ngomongin orang, ngomongin Allah deh. Nongkrong ngomongin Allah, nongkrong ngomongin Allah. Cara ngomongin Allah tuh gimana Ustaz? Kita nggak biasa, makanya latihan. Kenapa sih kita kalau mau bicarain Allah itu kehabisan bahan? Tapi kalau ngomongin orang itu bahan nggak habis-habis. Padahal tentang Allah itu banyak sekali yang bisa kita bicarakan, yang harusnya nggak akan pernah habis bahan. Giliran tentang manusia yang nggak ada yang bisa dibicarain, ada aja bahannya. Coba ganti sekarang topiknya, bicarakan Allah, omongin Allah. Kenapa? Kalau kalian ingin diomongin Allah, omongin Allah. Kalau kalian ingin dibicarakan di langit, bicarakan Allah di bumi. Cara ngomongin Allah kalau kita lagi sendiri gimana Ustaz? Ya tadi zikir. Kalau kita lagi bareng, tahaddus bin ni'mah. Allah itu baik banget. Jadi kemarin ya, ceritain pengalaman aja, tapi dibawanya ke kesimpulannya Allah maha baik, Allah maha apa. Kayak Nabi Sulaiman naik angin, ngomongin Allah, hadza min fadli rabbi. Allah tuh baik banget sama aku. Raja Zulkarnain habis bikin proyek besar, ngomongin Allah, hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi mereka tuh Allah terus aja diomongin. Kita kalau nggak ngomongin diri sendiri, ngomongin orang lain. Diajak ngomongin tentang Allah, kehabisan bahan. Jadi ngomongin Allah itu dua caranya, antara zikir atau syukur. Tahaddus bin ni'mah. Allah itu baik banget. Jadi kemarin aku ada pengalaman. Allah tuh baik banget waktu itu. Allah tuh baik banget waktu tahun lalu. Bicarain terus Allahnya supaya kita dibicarakan di langit, teman-teman. Ada sebuah hadis Nabi pernah bilang gini, Allah itu menciptakan sekelompok malaikat, tugasnya adalah berjalan-jalan di muka bumi. Jadi ada malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya cuma jalan-jalan di muka bumi. Mereka masuk-masuk ke gang-gang, ke jalan-jalan. Ngapain? Mereka jalan-jalan nyari ahli zikir. Jadi ada sekelompok malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya cuma nyari, ngehunting ahli zikir. Kalau kita kan nyari hidden gem, makanan-makanan enak, tempat-tempat wisata yang masih bagus, masih pure, masih virgin kan. Jadi kita suka jalan-jalan mencari apa? Hidden gem, mencari makanan-makanan keren gitu, yang nyaman, yang enak. Malaikat ada yang kerjaannya jalan-jalan di bumi, tapi bukan nyari hidden gem, mencari ahli zikir, majelis zikir. Arti zikir, manusia yang berkumpul ngebicarain Allah. Dan ini bukan hanya di masjid, teman-teman, bisa di kafe, bisa di kampus, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di mobil. Jadi majelis zikir itu bukan cuma di masjid. Jangan eksklusifkan zikir hanya ketika di masjid. Keluar dari masjid kalian lupa sama Allah. Padahal zikir yang paling besar pahalanya justru zikir di dalam pasar. Di pasar itu kata Nabi, zikir pahalanya
alfu alfi hasanah. 1000 berapa tuh? 1.000.000. Satu kali berzikir di pasar 1.000.000 pahalanya. Kalau di tempat lain mungkin 1 atau 10 kali lipat. Kalau di pasar 1.000.000. Kenapa? Karena berzikir di pasar itu lebih challenging daripada di dalam masjid. Kita masuk masjid otomatis pasti zikir, tapi di pasar kita jama'a malau wa addadah, ngumpulin harta dan ngitung-ngitung harta, bukan ngitung tasbih. Makanya jangan pernah mengeksklusifkan yang namanya zikir itu cuma di dalam masjid, di pondok pesantren, di pengajian. Enggak, di tongkrongan juga bisa zikir. Dan enggak perlu kaku juga untuk berzikir. Enggak perlu kalian pergi ke kafe terus tiba-tiba subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak gitu juga. Santai aja. Kalau kalian lagi sendiri ya udah diam aja, subhanallah, 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 sambil santai. Pakaiannya kalau kalian lagi di santai di luar ya enggak harus pakai pakaian sholat. Ya seadanya pakaian kalian aja selama itu menutupi aurat. Ya kemarin misalnya saya perjalanan dari Bandung ke Surabaya, karena pesawat saya delay setengah jam, ya udah, delay, zikir, bukan screen time. Karena capek screen time tuh, nggak bagus juga buat kesehatan kita. Ya udahlah, zikir setengah jam, santai. Saya nggak pakai peci, saya pakai topi tracker. Saya pegang tasbih. Boleh kan orang pakai tracker, rambut gondrong zikir? Nggak harus yang zikir itu pakai sorban. Artinya jangan bikin zikir itu terlalu eksklusif sehingga kita jadi susah berzikir. Harus dengan kondisi tertentu. At any time, kapan aja kalian bisa zikir selama bukan tempat yang dilarang kayak toilet. Udah zikir aja. Ada malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya setiap hari jalan-jalan di bumi mencari majelis zikir. Majelis itu artinya tongkrongan. Itu bahasa Arab. Nongkrong. Jadi bermajelis itu artinya nongkrong namanya. Lalu ketika mereka malaikat ini menemukan ada satu kelompok orang berzikir, 2 orang aja, malaikat ini akan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ilayya, halummu ilayya. Ayo kesini ngumpul. Kenapa? Di sini ada tongkrongan zikir. Jadi tongkrongan yang diisi dengan zikrullah itu nongkrongnya bukan dengan manusia, teman-teman. Nongkrongnya bareng malaikat. Bayangin kurang keren apa itu? Jadi kalau kalian udah capek nongkrong sama manusia yang suka nggak on time, datangnya pada telat, udah gitu pulang duluan, udah gitu nggak bayar. Tapi dia pesennya paling banyak, sekali pesen mukbang. Kalau kalian udah capek nongkrong sama manusia, coba sesekali nongkrong sama malaikat. Gimana cara nongkrong sama malaikat? Zikir. Antara 2 tadi kan, zikir itu dengan tasbih atau dengan tahadus bin nikmah, ngomongin Allah. Lalu para malaikat akan memanggil malaikat-malaikat yang lagi mencari-cari itu. Halummu ilayya, halummu ilayya. Pada datanglah malaikat sampai menumpuk-numpuk di atas kepala mereka sampai ke langit. Jumlahnya itu tidak terhingga, banyak. Tongkrongan yang diisi oleh para malaikat. Lalu ketika malaikat menyaksikan orang-orang ini lagi berzikir, Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu jawabannya. Apa pertanyaannya? Wahai para malaikat, kalian lagi lihat apa? Malaikat menjawab, kami lagi melihat hamba-hambamu yang sedang berzikir kepadamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat aku? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana jika mereka pernah melihat aku? Mereka tidak akan berhenti untuk memuji-muji engkau ya Allah. Terus Allah tanya lagi, apa yang mereka inginkan? Mereka inginkan surga ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Mereka tidak pernah melihat surga. Bagaimana jika mereka pernah melihat surga? Mereka tidak akan pernah tertarik lagi dengan dunia ya Allah, saking indahnya surga. Apa yang mereka takutkan? Mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana jika mereka pernah melihat neraka? Mereka akan menghabiskan usianya dengan menangis sepanjang usianya karena takut kepada api neraka. Apa yang mereka harapkan wahai malaikat? Mereka mengharapkan ampunan dan ridhamu ya Allah. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka. Aku ridho kepada mereka, aku menjamin mereka masuk surga, dan aku bebaskan mereka dari api neraka. Malaikat kaget,
Sebegitu mulianya ahli zikir, sampai Allah juga memberikan semua yang mereka inginkan. Terus tiba-tiba malaikat nanya, "Ya Allah, ada satu orang di antara mereka yang datang ke sini bukan karena berzikir. Dia cuma tidur di sini." Nih, hadisnya gitu kan? Atau bisa juga kita terjemahkan bukan hanya tidur. Dia pokoknya datang aja, bukan karena pengen menghadiri majelis zikir. Orang itu undangannya nongkrong kan, bukan zikir. Itulah pentingnya berteman dengan orang solih, punya teman yang solih. Kalian diajak nongkrong, tapi dalam tongkrongan itu dia ngomongin Allah, maka kalian terbawa dalam suasana zikir. Ya Allah, ada seorang laki-laki di tengah-tengah mereka yang dia itu nggak berzikir, yang dia itu nggak ikut karena zikir, dia itu cuma tidur di tengah-tengah mereka. Apakah dia juga mendapatkan semua yang engkau janjikan itu ya Allah? Apa jawaban Allah? Dia mendapatkan sama persis dengan apa yang lain dapatkan. Itulah keutamaan duduk di majelis zikir. Dan majelis zikir bukan hanya di masjid, tongkrongan dimanapun yang kalian isi dengan membicarakan kebesaran Allah, itu adalah majelis zikir. Coba jadikan zikir itu sebagai hobi. Dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir. Zikir yang banyak, sholat sunnah yang banyak. Sholat sunnah apa Ustaz? Macam-macam. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah. Mutlak lebih banyak lagi, tanpa ada batas rakaat, kapan aja bisa dilakukan. Sholat yang banyak. Nganggur dikit, Allahu Akbar. Nganggur dikit, Allahu Akbar. Tilawah Al-Quran yang banyak, karena Al-Quran itu yang menemani kita di dalam kubur, tergantung fadilah masing-masing surat. Aku kayaknya takut di dalam kegelapan, baca Al-Mulk, karena Al-Mulk itu adalah sahabat yang membela kalian di dalam kubur. Aku takut kematian, kayaknya sakit banget, baca Yasin, karena Yasin itu memudahkan sakaratul maut. Ini zaman udah akhir zaman, kayaknya bentar lagi Dajjal muncul, baca Al-Kahfi, karena Al-Kahfi itu melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Aku kayaknya pengen khatam Al-Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali, khatam. Intinya adalah banyakin amal sunnah, banyakin. Nanti kalian akan ngerasain, kalian akan dibicarakan di langit. Hambaku, 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 viral, trending terus-terusan di langit. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga buat caper sama Allah adalah caper dalam sunyi. Caper dalam sunyi. Artinya apa? Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang khafi. Apa itu khafi? Yang menyembunyikan amalnya, atau yang beramal dalam kesunyian. Antara dua, yang menyembunyikan amalnya atau yang beramal dalam kesunyian. Fil khalwah. Kan satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar itu apa? Mereka yang menangisi dosa-dosanya ketika dalam kesendirian. Fil khalwah, khalian. Ternyata kalau kita caper sama manusia itu kan harus berisik ya. Kita tuh harus apa ya? Caper sama manusia itu harus tampil kan. Sebaliknya, caper sama Allah itu justru kita nggak mau tampil. Itu bedanya. Kalau caper sama manusia kita harus tampil, kita harus tunjukkan, kita harus tampakkan, kita harus show off, kita harus flexing. Itu caper sama manusia. Alaniyah, yang tampak. Tapi kalau caper sama Allah, kebalikan, sarirah, khalwah, khafi. Kita justru nggak mau menampakkan diri, nggak mau terlalu muncul, nggak mau pamer. Dan ini tipe Gen Z banget sih. Gen Z itu kan capernya justru dengan cara nggak caper kan. Coba lihat nomor WA-nya Gen Z, rata-rata nggak pakai profil kan. Gen Z itu nomor WA-nya nggak pakai profil. Gen milenial saya yang ekspresif pakai profil dong. Gonta-ganti lagi, sebulan sekali ganti. Kalau Gen Z putih aja, nggak ada gambar apa-apa, nggak ada. Itulah cara Gen Z caper.
Jadi mereka pengen caper tanpa caper. Kalau gen milenial yang saya caper dengan ekspresif. Kalau perlu foto-fotonya dengan gaya-gaya apa. Kalau gen Z nggak mau pakai profil. Terus akunnya tuh yang justru yang jadi akun utamanya tuh yang second ya, bukan yang first. Yang followersnya cuman sedikit. Yang nggak posting sama sekali malah nggak diposting. Coba lihat, bayangin ada akun sosmed nggak ada postingan. Itu kan gen Z banget tuh. Milenial, postingannya banyak, views sedikit. Postingan banyak tapi viewsnya sedikit. Gen Z gak ada postingan di akunnya. Ini sebagian besar Gen Z ya, terutama Gen Z urban ya. Karena Gen Z beda-beda kan. Tapi Gen Z urban rata-rata tuh udah profilnya gak ada, postingan gak ada, followersnya sedikit. Tapi buat mereka itu keren gitu. Jadi mereka tuh gak keren yang followers banyak, yang profilnya ekspresif, yang postingannya banyak. Itu namanya khafi, suka tersembunyi, nggak mau terlalu tampak dan menonjol. Dan itu salah satu sifat yang disukai Allah dari hambanya, khususnya dalam konteks amal soleh. Jadi cara ketiga caper kepada Allah, teman-teman, coba belajar merahasiakan amal kalian. Jangan semuanya diposting deh. Masa mau tilawah posting? Kecuali syiar niatnya, itu pun jangan semuanya. Saya kadang-kadang memposting bacaan imam sholat, itu karena saya pengen syiar orang supaya suka baca Quran. Tapi nggak boleh saya posting semuanya, karena kalau saya posting semuanya, takutnya nanti terjerumus ke riya. Dapat 1 juz posting, alhamdulillah hari pertama dapat 1 juz, habis semua pahalanya. Jangan diposting semuanya. Kalau nggak ada kebutuhan dakwah atau syiar, mending nggak usah diposting, teman-teman. Nggak usah diposting. Kalian kalau melakukan satu amal soleh, jangan diposting. Sampai mau doa aja masa harus live? Mau doa, pasang dulu kamera, pakai tripod, udah dipasang, baru doa. Kenapa kalau doa itu harus direcord, harus live? Kenapa? Udah gitu doa nangis-nangis sambil direcord. Pas sudah selesai, pas dicek, oh ternyata lupa dipencet. Kenapa sih? Padahal bukan itu yang Allah suka. Oh berarti ketika kita berdoa pengen direcord, berarti doa kita itu caper sama manusia. Kalau kalian pengen doanya caper sama Allah itu justru khafiyan. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا. Nabi Zakaria ketika berdoa nidaan khafiyya, berdoanya sendiri, nggak mau di live, nggak mau ditunjukin ke orang. Kalaupun doanya rame-rame, itu karena ada kebutuhan, minta diaminkan. Tapi bukan karena pamer. Jadi ketika doa nggak pamer, sholat nggak pamer, tilawah nggak pamer, zikir nggak pamer, mereka pengen capernya bukan sama manusia soalnya. Itu bedanya caper. Kalau kalian caper sama manusia, kalian harus pamer. Tapi itu juga nggak dapat apa-apa. Kalau kalian mau caper sama Allah, justru kalian harus sembunyikan amal kalian. Maka Allah pasti akan memberikan dopamin yang luar biasa, reward yang luar biasa. Makin kalian sembunyikan, makin utuh dopaminnya. Makin disembunyikan, makin besar dopaminnya. Makin ditunjukkan, makin berkurang dopaminnya. Kenapa? Karena semakin ditunjukkan, jadi ria'an nas, caper sama manusia. Dulu di zaman sahabat, ada seorang keluarga Nabi namanya Abbas. Ayahnya Abdullah ibnu Abbas, pamannya Nabi. Abbas ini punya satu amalan yang dia rahasiakan, yaitu sedekah subuh. Jadi dia setiap malam sebelum berangkat ke masjid sholat subuh, dia pasti naruh sembako di rumah orang miskin, di depan rumah orang miskin. Giliran tuh, taruh sembako di rumah yang A, B, C. Setiap malam tuh digilir. Semua orang miskin itu setiap malam didatangin sama dia dan dia memberikan sembako ditaruh di depan rumah orang miskin. Setelah dia taruh sembako, dia pergi. Dia taruh sembako, dia pulang.
Sehingga orang miskin yang pagi-pagi buka pintu rumah ngelihat ada sembako di depan rumahnya, nggak tahu siapa yang semalam meletakkan sembako di depan rumah saya. Ada korma, ada gandum, ada banyak kebaikan-kebaikan yang dia taruh di depan rumah orang miskin. Dan itu terjadi selama belasan tahun, lebih dari 10 tahun kayak gitu. Nggak ada yang tahu siapa yang selama ini meletakkan sembako di depan rumah orang miskin. Saking khafinya, saking rahasianya. Kapan ketahuan? Ketahuannya pas Abbas meninggal dunia. Sejak malam itu tidak ada lagi sembako di depan rumah orang miskin. Barulah semua orang di kota Madinah mengatakan, oh berarti selama ini yang memberikan kita makanan setiap malam itu adalah Abbas. Saking khafinya. Jadi harus kuat nahan diri, jangan kepancing. Misalnya kalian ahli tahajud, terus kepancing sama teman, kayaknya kamu gak pernah tahajud ya? Hah? Gak pernah tahajud? Perasaan aku udah 10 tahun udah tahajud. Habis semuanya. Rahasiakan. Bahkan dulu ada ulama ya, ulama-ulama salih kita, itu mereka sholat tahajud, istrinya gak tahu selama 20 tahun. 20 tahun sholat tahajud, istrinya gak tahu. Gimana caranya? Saking khafinya, caranya gini, dia tidur bareng istrinya. Begitu istrinya udah terlelap, dia bangun sholat tahajud. Begitu kira-kira jam istrinya mau bangun, dia tidur lagi. Sehingga yang istrinya tahu, dia tidur bersama dengan istrinya, dan dia masih tidur ketika istrinya bangun. Saking dia rahasiakan. Boro-boro mau di record atau di live, istrinya aja nggak tahu kalau dia selama 20 tahun nggak pernah ninggalin tahajud. Dia rahasiakan dengan cara dia tidur bareng istrinya. Begitu istrinya udah terlelap, dia bangun sholat tahajud. Kira-kira istrinya mau bangun, dia tidur lagi. Sehingga istrinya ngelihat dia masih tidur. Ini baru namanya hamba yang taqiyun khafi. Hamba yang solih dan merahasiakan amalnya. Cerita terakhir sebelum saya tutup. Di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Turki, ada kejadian unik ya. Satu malam Sultan Sulaiman bermimpi disuruh jalan ke Basrah. Karena waktu itu kerajaan Turki itu kan luas ya, menguasai sampai ke Irak lah. Irak, Hijaz, Syam, selain Anatolia, Turki, bahkan Eropa gitu. Suatu malam Sultan Sulaiman bermimpi disuruh pergi ke Basrah. Cuman nggak tahu alasannya buat apa. Akhirnya Sultan Sulaiman mikir, ini mah cuman bunga tidur lah. Malam kedua mimpi lagi, pergilah ke Basrah. Malam ketiga mimpi lagi, pergilah ke Basrah. 3 malam berturut-turut mimpinya disuruh pergi ke Basrah. Wah, ini pasti ada sesuatu nih. Akhirnya Sultan Sulaiman berangkat ke Basrah dengan pengawalan kecil. Jadi nggak rame gitu, biar nggak ada yang tahu. Diam-diam pergi ke Basrah di daerah Irak. Sampai di Basrah, jalan-jalan, keliling di dalam kota Basrah. Dulu masih kecil kotanya. Tiba-tiba lewat di depan sebuah rumah di sebuah gang, terdengar suara seorang perempuan yang lagi nangis. Nangisnya lumayan menyayat hati lah, sedih banget gitu. Akhirnya Sultan Sulaiman memberi salam. Assalamualaikum ya amatallah. Assalamualaikum wahai ibu. Hal adkhul, boleh saya masuk? Terus kata perempuan di dalamnya, tafadhal gitu. Ahlan wa sahlan, silakan masuk. Masuklah Sultan Sulaiman. Begitu masuk, dulu kan Turki Utsmani itu ngomongnya bahasa Arab ya. Sebelum revolusi mereka masih pakai bahasa Arab. Ditanya sama Sultan Sulaiman pas ngelihat ada seorang ibu lagi nangis di depan jenazah. Terus Sultan Sulaiman bertanya, ya amatallah, ma yubkik? Wahai ibu, apa yang bikin ibu menangis? Kata ibu itu, saya menangisi suami saya yang baru wafat. Tapi dia kasihan suami saya, kata ibu ini. Kenapa kasihan? Karena nggak ada tetangga yang mau mengurus jenazahnya, nggak ada yang mau mensolatkan dia, nggak ada yang mau menguburkan dia. Keluarga, tetangga, semuanya nggak ada yang datang. Sultan Sulaiman kaget. Kenapa kok nggak ada tetangga yang mau mengurus? Bukankah ini hak muslim atas muslim yang lain?
Apakah suami ibu seorang muslim? Ya muslim. Loh kenapa nggak ada yang ngurus? Karena semua orang salah faham tentang suami saya. Mereka menuduh suami saya ahli zina, padahal dia bukan pezina. Mereka menuduh suami saya ahli minum, padahal dia bukan peminum. Mulailah penasaran. Sultan Sulaiman nanya, ibu ceritakan kepada saya apa yang terjadi. Ibu ini pun bercerita, wahai tuan, dia belum tahu ini Sultan Sulaiman. Wahai tuan, suami saya itu punya kebiasaan merahasiakan amal. Setiap hari dia pergi ke tempat-tempat jualan minuman khamar, kalau sekarang namanya kayak beer house gitu. Setiap hari dia pergi ke beer house, dia beli tuh minuman supaya si penjual minuman itu tidak jualan minuman alkohol lagi, dia ganti dengan jualan yang lain, dia beli semuanya, dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia hancurkan botol-botol minuman itu, lalu dia berkata, ya Allah, dengan kebesaran-Mu hari ini aku telah menyelamatkan sekian banyak orang dari minuman yang haram dan menyelamatkan pedagang itu dari berjualan sesuatu yang haram. Dan setiap malam suami saya pergi ke tempat-tempat lokalisasi. Dia masuk ke kamar itu satu persatu, dia temui perempuan-perempuan yang menjual tubuhnya satu persatu. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia katakan, hari ini aku telah membayar perempuan-perempuan yang harusnya menjual tubuhnya, aku kasih dia uang supaya dia meninggalkan tempat itu, dia bertobat, dia tidak menjual tubuhnya lagi. Ya Allah, terimalah, hari ini aku telah menyelamatkan sekian banyak hamba-Mu dari perbuatan zina. Tapi orang-orang mengira suami saya itu tukang minum, yang setiap siang dia memborong minuman, yang setiap malam dia datang ke tempat-tempat prostitusi, ke lokalisasi, dia ahli zina, ahli minum, padahal dia justru melakukan nahi mungkar. Cuman gak ada yang tahu. Ini wali nih, ini wali Allah nih. Akhirnya karena Sultan Sulaiman tahu ini pasti wali Allah nih, orang istimewa, Sultan Sulaiman nanya, Bu, sebelum wafat apa wasiat suami ibu? Karena biasanya ada sesuatu yang keren biasanya di akhir hayatnya. Apa wasiat suami ibu sebelum dia wafat? Ibu ini bilang, suami saya sebelum wafat pernah berdoa begini, ya Allah, jika aku mati, jangan biarkan jenazahku dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, kecuali dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Padahal dia gak kenal dengan Sultan Sulaiman, dan Sultan Sulaiman gak kenal sama dia. Menangislah Sultan Sulaiman, ya Allah, inilah alasan dalam 3 malam aku bermimpi engkau suruh aku ke Basrah. Ternyata ada walimu di sini yang telah berwasiat meminta kepadamu, ya Allah, kalau aku wafat jangan biarkan jenazahku diurus kecuali oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Akhirnya Sultan Sulaiman pergi ke masjid, mengumumkan di masjid, wahai kaum muslimin, datanglah ke masjid. Mereka berkumpul, akhirnya mereka ngurus jenazah ini semuanya, dan dipimpinlah sholat jenazahnya oleh Sultan Sulaiman. Inilah bukti bahwa caper sama Allah itu worth it sih. Tenang aja, kalau kalian caper sama Allah, hasilnya itu dahsyat. Cuman cara capernya kebalikan dari manusia. Kalau sama manusia kita harus pamer, kita harus tampil. Kalau sama Allah justru kita harus sembunyi dan merahasiakan. Lakukanlah 3 hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan perhatian Allah, diomongin sama Allah, viral di langit, trending di langit. 1, punya habit taubat, setiap hari taubat. 2, tambahkan yang sunnah-sunnah, yang ringan-ringan yang kalian mampu. Mau sholat, mau tilawah, mau zikir, yang banyak, yang sunnah-sunnah itu yang banyak. Gantinya scrolling lah. Coba puasa scrolling, kurangin scrolling. Karena kita scrolling itu udah benar-benar wasting time banget, bisa 2 jam, 3 jam. Udah pakai buat zikir. Yang 3, nah ini yang paling berat, rahasiakan amal. Semakin banyak amal yang rahasia, semakin Allah sayang sama kita. Kalau harus ditampakkan, tampakkan sebagian kecil untuk niat dakwah atau syiar saja. Kalau nggak ada hubungannya dengan dakwah, cuman gimmick-gimmick doang, apalagi caper sama manusia, hentikan. Jangan pernah caper kepada manusia lewat amal solih, karena amal solih itu secara niatnya aja lillah, bukan linnas. Harusnya kita capernya kepada Allah melalui amalan khafi, amalan yang disembunyikan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa dan muhasabah kepada Allah di waktu berpuasa di bulan Ramadan yang mustajabah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات. Duhai Allah yang maha tahu apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, yang maha melihat, yang maha menguasai dan meliputi, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kepada Engkaulah kami berserah dan berpasrah ya Allah. Kepada Engkaulah kami meniatkan segala kebaikan dan amal-amal soleh kami ya Allah. Perhatikanlah kami ya Allah. Lihatlah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Jangan palingkan penglihatan-Mu dari kami ya Allah. Jangan palingkan pandangan-Mu dari kami ya Allah. Biarkan kami mencari perhatian-Mu saja dalam hidup kami di dunia. Jangan biarkan kami terus-menerus mencari perhatian manusia dan lelah dengan itu. Kami ingin menyembunyikan amal-amal kami yang sedikit. Kami ingin belajar memperbaiki diri dengan taubat. Kami ingin memperbanyak yang sunnah setelah yang wajib. Bimbing kami ya Allah. Jadikanlah kami wali-walimu, kekasih-kekasihmu, orang-orang yang Engkau jamin dan lindungi. Jadikanlah kami orang yang mendapatkan perhatian-Mu, orang yang Engkau bicarakan di antara para malaikat, orang yang Engkau bangga-banggakan, orang yang Engkau sebut-sebut di hadapan hamba-hamba-Mu yang lain. Angkat derajat kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah, tanamkanlah kecintaan di dalam hati kami kepada kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami merasa nyaman berbuat dosa, jangan biarkan kami ketagihan terhadap maksiat, tapi buat kami nyaman dalam ibadah dan salat. Buat kami nyaman dengan Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penyejuk hati kami. Setiap ayatnya adalah obat bagi kami. Jangan biarkan kami berobat dengan berita-berita buruk yang kami scrolling di sosial media. Jangan biarkan kami healing dengan cara berbuat maksiat dan menghabiskan waktu sia-sia. Jadikanlah healing kami, kesembuhan kami, obat kami adalah Al-Quran, adalah zikir, adalah salawat, adalah salat, adalah duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Ya Allah,
Dekatkanlah kami kepada Engkau ya Allah. Jangan biarkan dosa-dosa kami menjadi hijab antara kami dengan dirimu ya Allah. Lapangkan dada kami, luruskan niat kami, berkahilah hidup kami, angkat derajat kami. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang Engkau ridhai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.